Halo semuanya, ayo kita belajar tentang matriks. Hai teman-teman, kita akan membahas soal matriks dari SIMAK UI 2009. Soalnya ada berikut ini, dan dari soal tersebut, kita mengetahui bahwa garis L dinyatakan dengan determinan A, matriks A sama dengan 0. Ini adalah matriks A, dan ditanyakan persamaan garis yang sejajar garis L dan melalui titik 3,4. Nah, sebelum menemukan garis yang sejajar L, kita misalkan ini garis K, kita akan mencari persamaan garis K, kita harus mengetahui persamaan garis L-nya dulu. Dan kita akan menggunakan pernyataan determinan A sama dengan 0, karena ini kan menyatakan garis L-nya. Nah, kemudian dengan A sama dengan 0. Dan ini matriks A-nya, jadi kita akan mencari determinan A dari matriksnya. Nah, sekarang kita akan mencari determinan A ini. Dan kita ingat kembali kalau untuk mencari determinan matriks, kita menggunakan ada dua cara, yaitu aturan Sarus dan aturan minor kofaktor. Kali ini kita akan menggunakan aturan Sarus. Dua kolom kita tulis di sini. Nah, kemudian determinan A, kita lakukan perkalian dulu yang seperti ini. Dari sini ini 3Y 1 kali 1 kali 2 tambah 2 tambah 2 kali 2X. Ini dikurangi yang perkaliannya seperti ini. Min 4Y min 1 plus 1 plus 3X. Nah, kemudian kita hitung min Y plus 1 min X. Jadi kita menemukan determinan A-nya. Kemudian ini determinan A sama dengan 0. Determinan A itu min Y plus 1 min X sama dengan 0. Jadi kita telah menemukan persamaan dari garis L. Ini seperti ini. Kemudian kita akan mencari persamaan garis K dari persamaan garis L ini. Tapi untuk menemukan itu kita mengingat kembali materi mengenai persamaan garis lurus gitu. Nah, yang dicari apa dulu gitu? Yang dicari adalah ya gradien dari garis L-nya. Gradien garis L, ini persamaan garis L itu, jadi persamaannya ini sama aja sama 1 min X sama dengan Y kan. Dari sini terlihat bahwa gradien itu kan Y sama dengan MX, ini gradiennya. Jadi gradien dari garis L adalah ini, min 1. Nah, kalau sejajar, kalau garis K sejajar garis L, maka gradiennya apa? Ya, gradiennya itu sama, garis K sama garis L. Jadi MK sama dengan ML sama dengan min 1. Nih. Nah, kemudian dari sini sudah kita dapat ini garis. Kemudian apalagi yang harus kita ingat? Ya, kita akan menggunakan persamaan untuk menemukan persamaan garis L. Persamaan garis K. Persamaan yang kita gunakan adalah Y sama min Y1 sama dengan M kali X min X1. M itu tadi gradiennya, gradien garis K kan, karena kita akan mencari persamaan garis K. MK-nya itu ada tadi min 1. Kemudian tadi diketahui di awal baru bahwa garis yang dilalui itu, titik yang dilalui itu yang ini adalah titik 3,4. Jadi X1 Y1 sama dengan 3,4. Jadi kita substitusikan ini ke sini. Y min 4 sama dengan min 1 X min 3. Y sama dengan min 4 sama dengan min X plus 3. Min X min 4 plus 4 tambah 3 tambah 4. Y sama dengan min X plus 7. Dan sama dengan X tambah Y tambah 7 sama dengan Jadi kita menemukan persamaan garis yang sejajar dengan garis L, yaitu X tambah Y min 7 sama dengan 0. Bikin vlog pakai GoPro, asik.
foto selfie sambil naik motor. Nyari determinan 3x3 bro. Ingat sarus, ingat kofaktor. Oke, sekarang kita akan membahas soal jika A matriks persegi dan N bilangan bulat positif, benarkah A pangkat N ditranspos sama dengan A transpos pangkat N? Nah, ini kan matriks persegi kan luas ya cakupannya. Ada 2x2, 3x3, dan seterusnya. Nanti kita coba dulu yang 2x2 ya. Tapi sebelum itu kita akan review dulu tentang transpos matriks. Misalkan ada A, itu matriks 3x3. Gimana transposnya? Jadi elemen baris ke I, kolom ke J di sini itu menjadi elemen baris ke J, kolom ke I di matriks transposnya. Nah, contoh ya, ini kan elemen baris pertama, kolom kedua. Ini akan menjadi elemen baris kedua, kolom pertama, dan begitu seterusnya. Oke, sekarang kita bahas soalnya ya. Ini matriks A, misalkan A, B, C, D elemennya. Lalu ini A transpos seperti ini berarti ya. Ini adalah hasil dari A kuadrat. Sekarang kita coba yang A transpos dikuadratkan. Ini kan yang ini A kuadrat tambah BC ya. A kuadrat tambah BC. Yang ini AC tambah CD ya. AC tambah CD. Lalu yang ini adalah AB tambah BD ya. AB tambah BD. Lalu yang ini BC tambah D kuadrat. BC tambah D kuadrat. Nah, kita lihat. Ini kalau ditranspos hasilnya akan sama dengan ini ya. Karena kalau matriks 2x2 itu kalau ditranspos ini tetap elemen jauran utama tetap, terus yang ini dibalik ya kan? Tetap ini jadi di sini, ini jadi di sini. Jadi apa yang dikatakan soal itu benar ya. Nah, lalu sekarang kita coba yang pangkat 3. Karena kan di soal itu kan pangkat N itu kan bisa sampai tak hingga ya. Nah, pangkat 3 juga ternyata betul ya. Ini pangkat 3 kalau ditransposkan akan sama dengan ini. Ini tetap ya. Ini tetap. Terus ini jadi di sini. Ini jadi di sini. Nah, kok bisa kayak gitu ya? Padahal kita ini hanya mengalih biasa, tapi kok tahu-tahu ketemu sama gitu ya. Sama. Nah, jadi mari kita perdalam bersama-sama. Setelah ini saya akan menjelaskan proses perkaliannya kok bisa menghasilkan hasil yang sama seperti ini supaya kita lebih mengerti. Oke, sekarang kita cermati proses perkalian setiap elemen ya. Yang pertama elemen yang tidak berubah ketika ditranspos yaitu kiri atas dan kanan bawah. Kita lihat ini kan didapat dari perkalian antara baris pertama dan kolom pertama ya. Ini juga. Nah, kita lihat polanya. Ini kan A kali A, hitam kali hitam, ditambah B kali C, biru kali biru. Begitu juga dengan ini. Nah, hitam ini sebenarnya adalah elemen yang tidak berubah ketika ditranspos. Sedangkan biru adalah elemen yang bertukar posisi ketika ditranspos. Ini BC, ini CB ya. Nah, ini kan hitam kali hitam. Jadi hasilnya sama. Karena hitam itu tidak berubah posisi ya ketika ditranspos. Sedangkan yang biru, biru kali biru. Ini kan kebalik ya. Ini B kali C, ini C kali B. Tetapi ketika dikalikan hasilnya tetap sama karena perkalian bersifat komutatif. Lalu yang elemen kanan atas dan kiri bawah. Misalkan ini ya. Ini yang didapat dari perkalian antara baris pertama dan kolom kedua. Kita lihat polanya lagi. Ini kan A kali C, hitam kali biru, tambah biru kali hitam. Nah, hitamnya kan sama nih, ya kan? Yang lain kan juga. Hitamnya sama, polanya sama ya. Hitam kali biru, biru kali hitam, hitam kali biru, biru kali hitam. Tapi birunya terbalik. Ini kanan atas B, kiri bawah C. Kanan atas C, kiri bawah B, kebalik ya. Jadi hasilnya juga terbalik. Maka ketika ini ditranspos, hasilnya akan sama dengan ini. Begitu. Nah, dari penjelasan sebelumnya kita kan sudah menguji kebenaran sampai pangkat kedua ya. Nah, sekarang gimana kalau pangkat 3? Ini A kuadrat dikali A, ini A transpos kuadrat kali A transpos. Nanti polanya akan mengikuti yang tadi juga sama. Misalkan untuk elemen yang ketika ditranspos itu tidak berubah. Ini hitam kali hitam tambah biru kali biru. Begitu juga dengan yang ini contohnya ya. Biru kali biru tambah hitam kali hitam. Nah, sekarang untuk elemen yang bertukar posisi ketika ditranspos. Misalkan baris pertama dan kolom kedua ya. Ini kan hitam kali biru tambah biru kali hitam. Begitu juga dengan yang ini. Hitam kali biru tambah biru kali hitam. Tapi birunya kan bertukar posisi B dan C. Maka nanti hasil pangkat 3-nya akan menjadi polanya seperti tadi juga. Seperti ini. Nah, begitu juga dengan yang ditranspos. Nah, nanti untuk pangkat-pangkat selanjutnya kan nanti pangkat N-1-nya polanya seperti ini. Nanti akan dikali A atau dikali A transpos yang polanya juga
hitam biru, biru hitam. Maka nanti pola ini akan sama berlaku sampai pangkat n. Nah, tadi kan untuk yang matriks 2 kali 2 sudah selesai ya. Sekarang kita akan coba yang matriks 3 kali 3. Ini apa yang dikatakan soal juga akan berlaku di matriks 3 kali 3 juga. Nah, tapi kita akan hanya mencicipi pola yang sedikit saja karena waktunya terbatas. Jadi kalian silakan eksplorasi lebih lanjut. Kita akan membandingkan hasil dari A kuadrat dan A transpos dikuadratkan, tapi hanya untuk elemen yang baris 1 kolom 1. Ini kan didapat dari perkalian antara baris pertama dan kolom pertama. Hasilnya untuk A kuadrat seperti ini. Kalau untuk yang A transpos kuadrat gimana? Kan tinggal I dan J-nya dibalik ya. Ini tetap sama. Nah, lalu yang ini dibalik jadi A21 kali A12. Ini A31 kali A13. Nah, ini kan sama. Ini juga sama karena perkalian bersifat komutatif. Nah, pola ini akan juga berlaku di elemen ini dan ini, elemen hitam ya, di diagonal utama. Nah, sekarang kita beralih ke elemen yang ketika di transpos itu bertukar posisi ya, yaitu kita ambil elemen ini dan ini. Ini elemen baris pertama kolom kedua ini kan didapat dari perkalian ini dan ini ya, untuk A kuadrat. Nah, sekarang untuk yang A transpos kuadrat, elemen ini akan sama dengan elemen baris kedua kolom pertama di A transpos kuadrat, yaitu didapat dari perkalian ini dan ini. Nah, nanti bisa dibandingkan sendiri ya kalau sama. Nah, jadi gitu teman-teman. Semoga kalian dapat menangkap idenya dengan baik ya. Bulan madu di Pulau Bali. Istri senang, rumah pun aman. Transpos tuh, IJ jadi JI. Kalau kamu tuh cakep dan peka, idaman. Halo teman-teman. Di sini saya akan membahas salah satu soal mengenai inverse matrix. Begini soalnya. Ya, sudah dibaca ya teman-teman? Oke, sebelum saya membahas, saya akan membantu teman-teman untuk mengingat materi inverse matrix. Oke, yang pertama. Misalkan terdapat inverse matrix N yang diinverskan, maka hasilnya adalah matriks M itu sendiri. Lalu yang kedua, inverse matriks M yang dikalikan matriks N, atau bisa ditulis matriks M yang dikalikan inverse matriks N, ini hasilnya adalah matriks identitas. Benar sekali. Kemudian yang ketiga, misalkan pernyataan matriks M dikalikan matriks N, hasilnya adalah identitas. Artinya apa itu? Artinya matriks N dan matriks N saling inverse. Ini bisa dua inverse matriks M adalah matriks M dan inverse matriks N adalah matriks M. Oke, diketahui matriks B adalah inverse matriks A. Matriks D adalah inverse matriks C. Dan matriks A dikali matriks B dikali matriks C, hasilnya adalah matriks D. Nah, ditanyakan identitasnya apa gitu ya, matriks apa gitu. Oke, kita mulai pembahasan. Kita tuliskan matriks A dikali matriks B dikali matriks C, hasilnya adalah matriks D. Kita substitusikan yang sudah. Matriks A dikali inverse matriks A dikali C sama dengan inverse matriks C. Bentuk ini adalah identitas. Dikali C sama dengan inverse matriks C. Atau kita bisa tulis matriks C sama dengan inverse matriks C. Selanjutnya kita akan mengkalikan kedua ruas dengan matriks C. Hasilnya adalah matriks C kuadrat adalah matriks identitas. Tidak sampai di situ saja teman-teman. Ada pembahasan yang kedua. Oke, kita hapus dulu pembahasan yang pertama. Nah, menurut yang tadi sudah dijabarkan,
ini bisa saja matriks A sama dengan B inverse, dan yang ini matriks C adalah inverse matriks D. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Di sini berarti inverse matriks B dikali matriks B dikali inverse matriks D sama dengan matriks D. Di sini adalah identitas, hasilnya dikalikan inverse matriks D sama dengan matriks D. Kita bisa tuliskan inverse matriks D sama dengan matriks D. Kedua ruas kita kalikan dengan matriks D. Nah, di sini juga hasilnya adalah identitas berupa matriks identitas. Hasilnya adalah matriks D yang dikuadratkan. Maka matriks identitasnya adalah yang pertama tadi matriks C yang dikuadratkan. Kedua, matriks identitasnya adalah matriks D yang dikuadratkan. Sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.